Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membuat video mengenai tugas optimasi sistem, yaitu optimasi sistem dengan MATLAB di bidang perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan MATLAB terlebih dahulu. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Yoga Catur Setiawan NRP 41, Francisca Triwidya NRP 53, dan Reza Pahlevi NRP 64. Yang pertama adalah pengertian MATLAB. MATLAB atau yang punya kepanjangan Matrix Laboratory adalah sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang secara khusus digunakan untuk komputasi numerik, pemrograman, dan visualisasi. Perusahaan yang bertanggung jawab atas produk hasil pengembangan dari MATLAB ialah MathWorks. MATLAB digunakan oleh kalangan pelajar, teknisi, dan peneliti sebagai alat yang membantu melakukan komputasi matematis untuk berbagai keperluan. MATLAB biasanya digunakan untuk penelitian, pengembangan sistem, dan desain sistem. MATLAB merupakan bahasa pemrograman tertutup sehingga kompilasi program MATLAB harus menggunakan software MATLAB yang dikembangkan oleh MathWorks. Selain itu, MATLAB mendukung pemrograman interpretatif untuk melakukan sejumlah instruksi secara langsung melalui CLI. Aplikasi MATLAB. MATLAB banyak digunakan pada matematika dan komputasi, pengembangan dan algoritma, pemrograman modeling, simulasi dan pembuatan prototipe, analisa data, eksplorasi dan visualisasi, analisis numerik dan statistik, pengembangan aplikasi teknik. Karakteristik MATLAB. Karakteristik MATLAB sendiri ada beberapa yang berbeda dengan aplikasi yang lain, yaitu bahasa pemrogramannya didasarkan pada matriks, yaitu ada baris dan kolom. Bekerja secara lambat dibandingkan dengan Fortran atau C, karena bahasanya langsung diartikan. Yang ketiga, Automatic Memory Management, yaitu misalnya kita tidak harus mendeklarasikan arrays terlebih dahulu, tersusun rapi. Waktu pengembangan lebih cepat. Dapat diubah ke bahasa C lewat MATLAB Compiler. Dan yang terakhir, tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus. Yang selanjutnya adalah kelengkapan pada sistem MATLAB. Yang pertama adalah Development Environment. Merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu Anda untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini merupakan sebuah Graphical User Interface atau GUI, termasuk di dalamnya adalah MATLAB Desktop, Command Window, Command History, sebuah editor debugger, dan browser untuk melihat help, workspace, files, dan search path. Yang kedua adalah MATLAB Mathematical Function Library. Merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti sum, sin, cos, dan kompleks, aritmetik, sampai dengan fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti matrix inverse, matrix eigenvalues, Bessel functions, and fast Fourier transform. Yang ketiga adalah MATLAB Language. Merupakan suatu high-level matrix array language dengan control flow statement, function, data structures, input, output, dan fitur-fitur object-oriented programming. Ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan kedua hal, baik pemrograman dalam lingkup sederhana untuk mendapat hasil yang cepat dan pemrograman hasil lingkup yang lebih besar untuk memperoleh hasil-hasil dan aplikasi yang kompleks. Yang keempat, grafik. MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dan matriks dalam suatu grafik. Di dalamnya melibatkan high-level function, fungsi-fungsi level tinggi untuk visualisasi data 2 dimensi dan data 3 dimensi, image processing, animation, dan presentation graphics.
Ini juga melibatkan fungsi level rendah untuk memungkinkan bagi Anda untuk membiasakan diri untuk memunculkan grafik mulai dari bentuk yang sederhana sampai dengan tingkatan Graphical User Interface pada aplikasi MATLAB Anda. Yang kelima adalah MATLAB Application Program Interface API, merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah Anda tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan MATLAB. Ini melibatkan fasilitas untuk pemanggilan rutin dari MATLAB Dynamic Linking. Pemanggilan MATLAB sebagai sebuah computational engine dan untuk membaca dan menuliskan MAT files memulai MATLAB, perhatikan desktop pada layar monitor PC. Mulai MATLAB dengan double clicking pada shortcut icon MATLAB. Lalu diteruskan dengan tata cara selanjutnya. Sampai di sini pengenalan dari MATLAB itu sendiri. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai penjelasan aplikasi MATLAB dalam bidang maritim. Terima kasih, saya Francisca. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kalevi dan kelompok saya yaitu Yoga Citra Setiawan dan juga Francisca Triwidia. Untuk kali ini saya akan sedikit melakukan pemaparan materi tentang fusi. Sebelum melakukan pengenalan, maka baik kita mengenal sejarah fuzzy logic terlebih dahulu. Fuzzy logic pertama kali diperkenalkan oleh John Lucas pada tahun 1920 sebagai teori kemungkinan. Logika ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 dan 1. Selanjutnya diteliti lebih lanjut oleh Max Black pada tahun 1930-an dalam penelitiannya tentang ketidakjelasan atau vagueness, sebuah latihan pada analisis logik. Pada tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektronika di University of California, Lotfi Zadek menemukan kembali, mengidentifikasi, mengeksplorasi, mempromosikan dan berjuang untuk fuzzy logic. Kemudian pengertian fuzzy. Logika fuzzy merupakan suatu metode yang biasa digunakan dalam bidang elektronika. Logika fuzzy tersebut merupakan sebuah logika yang memiliki nilai samar antara benar dan salah. Biasanya nilai dari logika fuzzy tersebut berada di antara 0 dan 1. Biasanya logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan besaran yang dapat diekspresikan dengan bahasa. Kemudian memecahkan sistem yang rumit, tentunya kita memerlukan penggunaan logika fuzzy. Dalam melakukan penalaran menggunakan sistem fuzzy secara umum terdapat 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masukkan input fuzzy. Yang kedua, mengaplikasikan operator fuzzy. Yang ketiga, mengaplikasikan metode implikasi. Yang keempat, menentukan komposisi semua output. Yang kelima, difusifikasi. Berikut adalah metode yang dipakai oleh logika fuzzy sebagai berikut. Yang pertama ada metode Tsukamoto. Metode tersebut memiliki kemampuan untuk setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Output yang dihasilkan inferensi masing-masing aturan adalah berupa himpunan biasa yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Untuk hasil akhir yang diperoleh dengan menggunakan rata-rata bobotnya. Yang kedua ada Sugeno. Fuzzy Sugeno adalah metode Sugeno ini memiliki kemiripan dengan metode Mamdani. Hanya saja output atau konsekuensi tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Pada metode Sugeno memiliki dua model. Terdapat dua model metode Sugeno, yaitu model fuzzy Sugeno ordinal dan model fuzzy Sugeno order 1. Yang ketiga ada fuzzy Mamdani. Untuk metode dari Mamdani terdapat aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedangkan untuk komposisi aturan yang menggunakan metode max.
Kemudian terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan output, yaitu yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi implikasi, komposisi aturan, yang keempat diversifikasi. Ada penegasan, yaitu suatu himpunan fuzzy yang dapat diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Sedangkan pada output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan yang pada domain himpunan fuzzy tersebut. Maka jika saja saat diberikan suatu himpunan fuzzy dalam satu range tertentu, kita harus dapat mengambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Berbeda dengan penalaran monoton apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi yang diperoleh data kumpulan dan kolerasi antar aturan. Berikut adalah metode yang digunakan dalam suatu inferensi sistem difusi, yaitu sebagai berikut. Metode max atau maksimum memiliki sebuah himpunan fuzzy yang dapat diperoleh dengan cara mengambil nilai maksimum aturan, kemudian digunakan untuk menjadi sebuah modifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan ke output dengan menggunakan operator OR atau union. Kemudian ada metode aditif atau sum, merupakan sebuah metode diperoleh dengan cara himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan bound sum terhadap semua output di dalam fuzzy. Yang ketiga ada metode probabilistic OR, yaitu cara kerjanya yaitu akan mendapatkan sebuah solusi untuk suatu himpunan fuzzy yang dapat diperoleh dengan cara melakukan produk terhadap semua output di dalam fuzzy tersebut. Untuk fuzzy untuk sekarang yaitu pengenalan tentang optimasi sistem. Optimasi adalah proses memaksimasi atau meminimasi suatu fungsi tujuan dengan tetap memperhatikan pembatas yang ada. Optimasi memegang peranan penting dalam mendesain suatu sistem. Dengan optimasi, suatu sistem dapat menghasilkan ongkos yang lebih murah atau profit lebih tinggi, menurunkan waktu proses dan sebagainya. Masalah optimasi dapat dikategorikan ke dalam dua kelas besar, yaitu optimasi tanpa pembatas dan optimasi dengan pembatas. Dari namanya kita bisa mengetahui bahwa optimasi tanpa pembatas hanya melibatkan fungsi tujuan, tidak ada pembatas atau constraint. Sedangkan optimasi dengan pembatas lain fungsi tujuan kita juga mempunyai tambahan pembatas yang membuat permasalahan lebih rumit. Dalam constraint optimization, dengan adanya pembatas diperlukan algoritma yang berbeda untuk menyelesaikannya. Solusi optimal adalah solusi visible yang mempunyai nilai fungsi tujuan paling favorable, yaitu yang pertama, nilai paling besar jika fungsi tujuannya harus dimaksimumkan. Yang kedua, nilai paling kecil jika fungsi tujuannya harus diminimumkan. Pada banyak permasalahan, optimasi biasanya terdapat hanya salah satu optimal, namun beberapa permasalahan mungkin solusi optimalnya lebih dari satu. Kemungkinan yang lain adalah tidak terdapat solusi optimal karena tidak mempunyai solusi visible, dan juga kendala menyebabkan nilai fungsi tujuan menjadi tidak terhingga pada arah yang favorable. Solusi titik sudut visible adalah sebuah penyelesaian yang terletak pada titik sudut kawasan visible. Kemudian hubungan antara solusi optimal dengan solusi titik sudut visible. Yang pertama, jika sebuah program linear mempunyai solusi visible dan kawasan visible yang terbatas. Kedua, maka permasalahan ini pasti mempunyai STSF dan paling tidak satu solusi optimal. Yang ketiga, STSF terbaik pasti sebuah solusi optimal. Yang keempat, jika permasalahan mempunyai hanya satu solusi optimal, maka solusi tersebut pasti STSF. Yang kelima, jika permasalahan mempunyai banyak solusi optimal, maka solusi tersebut dua diantaranya pasti STSF. Kemudian program linear terdiri dari variabel adalah yang pertama, variabel adalah sesuatu yang nilainya tidak diketahui pada permulaan permasalahan optimasi. Fungsi tujuan objective function adalah persamaan matematika yang terdiri dari variabel-variabel dan menyatakan tujuan dari permasalahan optimasi yang akan diselesaikan. Yang ketiga, fungsi kendala adalah persamaan matematika yang terbentuk dari kombinasi variabel-variabel dan menyatakan batasan dari kemungkinan penyelesaian optimasi. Yang keempat, variabel bound adalah variabel-variabel dalam permasalahan optimasi dibatasi nilai-nilai tertentu. Kemudian ada program nonlinear. Fungsi convex dan konkav memegang peranan penting pada pemrograman nonlinear. Pada fungsi tersebut, solusi optimal yang unik dijamin keberadaannya. Fungsi tersebut mempunyai daerah asal yang
merupakan himpunan konveks. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi fuzzy dan juga optimasi sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Catur Setiawan dari Prodi Teknik Otomasi. Melanjutkan dari video teman-teman sebelumnya, yakni tentang optimasi pada bidang perkapalan ya. Jadi kelompok saya berinisiatif membuat alarm ya sama sirine untuk deteksi dini kebakaran. Jadi sensornya memakai suhu dan asap. Nanti outputnya ada lampu dan juga sirine. Untuk kontrolnya menggunakan fuzzy ya, ini sudah membuka fuzzy ini di MATLAB. Nah, untuk membersih function daripada inputnya, fuzzy-nya fuzzy Sugeno ya. Sensor asap, sensor suhu. Asapnya normal sampai suhu 20, darurat setelah 20 sampai 50, bahaya jika nilainya 50 sampai 100. Jadi mungkin nanti ada modul ya dikonversi ke persen 0 sampai 100%. Kemudian untuk sensor suhunya 0 sampai 25 ini normal, 26 sampai 40 ini sedang. Di atas 45 nanti ada warning. Oke, kemudian lampunya dua keadaan, ada kondisi normal dan warning. Untuk normal 0 nilainya, warning 1. Nah, nanti outputan 01 nya ini bisa dibaca ya, dibaca untuk menjalankan lampu yang normal atau lampu yang warning. Kan terdapat perbedaan nilai. Kemudian untuk sirinnya sama juga on dan off. Jika 0 off, jika 1 on ya. Oke. Untuk rule-nya nah, jika ada 9 ya, karena ada 3 input kali 2 atau pangkat 2, ada 9 kondisi yang harus dijelaskan ya, atau harus dideklarasikan ya. Pada yang pertama yakni ketika asapnya aman ya, atau di bawah 20%, kemudian suhunya normal 0 sampai 20, lampunya normal, sirinenya tidak berbunyi. Kemudian jika asapnya di bawah 20%, suhunya 20 sampai 40, lampunya juga masih normal, sirinenya juga masih mati. Jika asapnya aman namun suhunya cukup panas ya, jadi lampunya kondisinya warning, sirine nyala. Mungkin untuk bahan-bahan yang mudah terbakar tapi tidak menimbulkan asap ya. Kemudian untuk berikutnya, ketika asapnya darurat ya, kondisinya darurat atau 20 sampai 50. Nah, tapi suhunya normal ya, jadi sirine tidak nyala tapi hanya lampu warningnya saja yang nyala. Untuk berikutnya, ketika asapnya darurat, suhunya sedang, sama lampu warning saja. Nah,
ada asapnya sudah darurat, kemudian suhunya panas, lampu warningnya nyala, sirenenya juga ikut nyala ya. Cahayanya kurang baik. Kemudian untuk kondisi berikutnya, ketika asapnya cukup pekat ya, tapi suhunya masih normal ya, langsung lampunya juga kondisinya langsung warning, sirine nyala. Ini mungkin untuk kondisi yang titik kebakarannya tidak dijangkau oleh sensor, namun asapnya sudah menyebar ya. Kemudian sama untuk berikutnya, warning sirine juga on ya, juga warning sirine juga on. Oke, nah ini kita coba lihat rule-nya ya. Kita masukkan suhunya tadi 25 ya. Nah, masih off semua sampai suhu 41 49 40 juga masih off. Nah, baru 41 ini lampu nyala, sirine nyala ya. Suhu kita normalkan, suhu ruangan misal 25 ya. Namun sensor asapnya range-nya di agak itu ya, di darurat ya. Nah, ini hanya lampunya saja yang aktif ya. Dan jika pekat ya, atau bahaya ya, dua-duanya aktif sekalipun suhunya chill ya, atau suhunya normal ya. Begitupun sebaliknya, ketika tidak ada asap namun suhunya cukup panas, 50 ya. Nah, dia langsung warning dan sirine nyala sekalipun dia tidak ada asap. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti video yang saya sampaikan ya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.